Oke, langsung saja kita akan membahas struktur sistem operasi, yakni tentang manajemen memori. Apa yang dimaksud dengan manajemen memori? Manajemen memori adalah salah satu bagian sistem operasi yang mempengaruhi dalam menentukan proses mana yang akan diletakkan pada antrian. Jadi memori DOS merupakan mekanisme pengaturan memorinya, yaitu pada sistem operasi DOS. Sistem operasi ini berjalan dalam modus real dengan arsitektur berbasis prosesor Intel kali 86. Dalam modus real, hanya 20 bit pertama dari bus alamat yang akan digunakan oleh sistem operasi untuk mengakses memori. Jadi sehingga menjadikan jumlah memori yang akan diakses mencapai 220 sama dengan 1486 bytes saja. Jadi yang seharusnya 32 bit atau 42 bit pada prosesor modern. Dan ada beberapa macam jenis memori. Di antaranya memori kerja, yakni ROM, RAM, CC memori, memori dukung, floppy, hard disk, CD, dan lain-lain. Lalu yang kedua, manajemen memori terbagi menjadi dua. Yang pertama, manajemen memori statis dan manajemen memori dinamis. Apa itu manajemen memori statis? Dengan memartisi statis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori tidak beragam sepanjang waktu secara tetap. Yang kedua, manajemen memori dinamis. Dengan pemartisian dinamis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Lalu, manajemen memori ini juga berdasarkan alokasi memorinya. Terdapat dua cara menempatkan informasi dalam memori kerja, yaitu yang pertama, alokasi memori berurutan. Dalam bahasa Inggris, contiguous allocation. Pada alokasi memori berurutan, setiap prosesnya yang menempati satu blok tunggal lokasi memori yang berurutan. Apa kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama, yaitu kelebihannya sederhana. Tidak ada rongga memori bersebaran, proses berurutan dapat dieksekusi secara cepat. Kekurangannya yaitu memorinya boros, tidak dapat disisip apabila tidak ada satu blok memori yang mencukupi. Lalu yang kedua itu alokasi memori tak berurutan. Jadi ada dua tadi, manajemen memori berdasarkan alokasinya. Yang pertama alokasi memori berurutan, yang kedua alokasi memori tak berurutan. Dalam bahasa Inggrisnya non-contiguous allocations. Program atau proses ditempatkan pada beberapa segmen berserakan. Jadi tidak perlu saling berdekatan atau berurutan. Biasanya digunakan untuk lokasi memorinya maya sebagai lokasi fake. Kelebihannya, sistem dapat memanfaatkan memori utama secara lebih efisien dan sistem operasi masih dapat menyisip proses bila jumlah lubang-lubang memori cukup untuk membuat proses yang akan dieksekusi. Dan kekurangannya yaitu memerlukan pengendalian yang lebih rumit dan memori jadi banyak yang berserakan tidak terpakai. Lalu kita akan membahas mengenai penggunaan memori. Pencocokan untuk ukuran informasi ke penggalan memori saja disebut sebagai fit, bagian dari memori kerja yang tidak terpakai dan letaknya tersebar di banyak wilayah memori kerja, yakni disebut fragment. Peristiwa terjadinya fragment disebut fragmentasi, yaitu ada beberapa jenis strategi pencocokannya. Antara lain, yang pertama, cocokan pertama yaitu first fit. First fit pencocokan terjadi yaitu menurut antrian informasi. Yang kedua, cocok pertama berdaur, classical first fit. Pencocokan tidak harus dimulai dari urutannya penggalan memori yang pertama, tetapi dilakukan setelah terjadi pencocokan sebelumnya. Yang ketiga, cocok terbaik, best fit. Pencocokan dilakukan sesuai dengan penggalan